Teori tiga query lanjutan yang akan dibahas yaitu subquery dan penggunaannya. Subquery dan banyak kolom, pairwise comparison subquery dan pairwise comparison subquery, penggunaan query dalam closure form, ekspresi scalar, korelasi subquery dan penggunaannya, dan penggunaan query dan closure with. Tujuan pembelajaran modul ini yaitu dapat menulis subquery dengan banyak kolom, dapat menggambarkan dan menjelaskan karakteristik dari subquery pada saat didapatkan penilaian nol, dapat menulis subquery dalam closure form, dapat menggunakan scalar subquery dalam SQL, dapat menggambarkan tipe dari persoalan yang dapat dibacakan dengan menggunakan subquery yang berkorelasi, dapat menulis subquery yang berkorelasi, dapat melakukan hasil dan delete baris dengan menggunakan subquery yang berkorelasi, dapat menggunakan operator exist dan not exist, dan dapat menggunakan closure with. Tabel yang digunakan pada pembahasan ini adalah tabel employee dan tabel departemen dan tabel transaksinya. Untuk tabel employee mempunyai primary key employee ID dan foreign key department ID. Tabel departemen mempunyai primary key department ID. Untuk foreign key pada tabel departemen ID pada tabel employee untuk menyambung ke tabel departemen. Untuk tabel selanjutnya yaitu tabel job history yang mempunyai employee ID dan departemen ID. Subquery select from dan where ini adalah main query. Setelah itu, setelah where kita dapat mendapatkan subquery untuk penulisannya di dalam kurung dan sama seperti main query formatnya, select from dan juga where. Nah, subquery itu adalah statement select yang dilampirkan sebagai clause dalam SQL statement yang lain. Penggunaan subquery yaitu subquery digunakan untuk menyelesaikan persoalan di mana terdapat suatu nilai yang tidak diketahui. Nah, contoh SQL-nya seperti ini. Select class name from employee where salary lebih dari. Nah, subquery-nya select salary from employee where employee ID sama dengan 49. Maka hasilnya seperti ini. Penjelasannya, query di atas akan menampilkan nama pegawai yang gajinya lebih dari pegawai yang dengan nomor pegawai tempat 9. Sebelumnya gaji dari pegawai yang dengan nomor pegawai tempat 9 tidak diketahui. Untuk kita tempatkan sebagai subquery, akan nilai yang tidak diketahui tersebut dapat diketahui, dan pada ilustrasi gambar di atas nilai gaji dari pegawai tempat 9 adalah 10.500. Pada subquery dengan banyak kolom, tiap baris jadi main query dibandingkan dengan nilai dari subquery multiple row yang multiple kolom. SQL-nya contohnya seperti ini. Select employee ID, manager ID, dan department ID from employee where manager ID, department ID in. Subquery-nya select manager ID dan department ID from employee where employee ID in 1804 dan employee ID tidak sama dengan 18 dan 104. Pembandingan kolom. Membanding kolom dalam subquery banyak kolom dapat berubah membandingkan berpasangan dan membandingkan tidak berpasangan. Pairwise comparison subquery atau yang berpasangan. Berikut contoh perbandingan berpasangan untuk menentukan detail dari data pegawai yang dimanajeri oleh manajer di departemen yang sama dengan yang dimiliki oleh nomor pegawai 178. Contoh SQL seperti ini. Select employee ID, manager ID, department ID dari tabel employee where manager ID dan department ID in yang termasuk yaitu subquery-nya select manager ID, department ID
dari tabel employee where employee ID dan nomor pegawai employee ID yang 178 dan employee ID not in 178 nanti tidak akan ditampilkan nomor pegawai yang 178 dan 174. Unpairwise comparison subquery atau tidak pembandingan yang tidak subquery. Data pegawai yang dimanage oleh manajer yang sama dengan pegawai dengan nomor pegawai 174 atau 141 dan bekerja dalam tempat yang sama dengan pegawai yang memiliki nomor pegawai 174 atau 141. Select employee ID, manager ID, department ID from tabel employee where manager ID in yang termasuk subquery-nya yaitu select manager ID from tabel employee where employee ID nomor pegawainya 174 atau 141 dan department ID-nya yang termasuk yaitu select subquery-nya select department ID dari tabel employee where employee ID in nomor pegawai 174 atau 141 dan employee ID not in 174 atau 141. Penggunaan query dalam klausa from. Query bisa diletakkan dalam klausa from untuk membentuk tabel lembaran. Query semacam ini dikenal juga dengan istilah inline view karena bisa membentuk objek database. Berikut ini contoh penggunaan query dalam klausa from. Ini hasil tabelnya. Nah, ini adalah SQL-nya. Select last name, ada class salary, ada department ID dan beda salah oke. Dari tabel employee alias A. Subquery-nya select department ID, AVG salary, aliasnya sel AVG, pro employee, goodbye department ID yang beralias AB. Where ada department ID sama dengan B department ID dan ada salary lebih dari B sel AVG, maka hasilnya seperti ini. Penjelasannya, query di atas menampilkan nama dan gaji dari pegawai yang gajinya lebih besar dari rata-rata gaji pegawai pada departemen tempat dia bekerja. Express scalar subquery. Express scalar subquery adalah subquery yang mengembalikan hanya satu nilai kolom dari satu baris. Contoh SQL-nya seperti ini. Select employee ID, last name, case when department ID sama dengan subquery-nya select department ID from department where location ID sama dengan 1800 dan Canada else USA and location dari tabel employee. Berikut ini contoh penggunaan scalar subquery dalam klausa alter by. SQL-nya select employee ID, last name from tabel employee aliasnya A, order by, select department name from department D. Departemen D-nya adalah alias dari departemen where A department ID sama dengan department ID. Korelasi subquery. Korelasi subquery digunakan untuk pemrosesan baris per baris. Tiap-tiap subquery dijalankan sekali untuk setiap baris dari outer query. Proses seperti ini. Dari ambil baris dari outer query, lalu dilanjutkan ke jalan untuk menjalankan inner query dengan menggunakan nilai baris kandidat, lalu gunakan nilai dari inner query untuk qualify atau disqualify baris kandidat, lalu dikembalikan lagi ke ambil baris dari outer query. Penulisan dari korelasi subquery yaitu SQL-nya select, pilih kolom 1, 2 atau selanjutnya dari tabel 1, lalu outernya where kolom 1 operatornya yaitu subquery-nya select kolom 1 atau kolom 2 dari tabel 2 dari
ESPR1 sama dengan outer.ESPR2. Berikut ini contoh menggunakan korelasi subquery untuk mencari pegawai yang penghasilannya melebihi rata-rata penghasilan pada departemen tempat mereka bekerja. Maka hasilnya seperti ini. Select last name, salary, department ID dari tabel employee outer, where salary lebih dari subquery-nya. Select AVG dalam kolom salary from employee, where department ID sama dengan outer dot department ID. Saat baris dari outer query diproses, maka inner query dievaluasi. Berikut ini contoh yang lain dari korelasi subquery, yaitu untuk menampilkan pegawai yang pernah berganti job sedikitnya 2 kali. Skillnya seperti ini, yaitu select a.employee id last name a.job id from employee yang dialiaskan e, where 2 kurang dari sama dengan subquery-nya. Select count bintang from job history, where employee id sama dengan a.employee id. Maka hasilnya akan tampilkan employee ID, last name, dan job ID. Yang last name-nya seperti ini hasilnya, dan menghitung yang berganti job. Employee ID-nya diketahui seperti ini. Penjelasannya, korelasi subquery juga dapat digunakan untuk mengupdate baris pada suatu tabel berdasarkan pada baris dari tabel yang lain. Korelasi seperti dinamakan dengan korelasi update. Update tabel alias 1, set kolom sama dengan select reflection from tabel alias 2. Maksudnya tabelnya ini mulai alias lagi, untuk alias untuk mempermudah. Where alias dot 1 kolom sama dengan alias 2 dot kolom. Lakukan denormalisasi pada tabel employee dengan menambahkan 1 kolom pada tabel employee untuk menyimpan nama departemen. Alter tabel employee add departemen nama verser 2 11. Kemudian isi dari kolom nama departemen didapatkan dari tabel departemen dengan menggunakan korelasi update. Maka seperti ini hasil SQL-nya. Update employee alias E, set departemen name sama dengan subquery-nya. Select departemen name from departemen alias D, where E departemen ID sama dengan D departemen ID. Penjelasannya, korelasi subquery-nya juga dapat digunakan untuk menghapus baris pada satu tabel berdasarkan pada baris dari tabel yang lain. Korelasi seperti itu dinamakan dengan korelasi delete. SQL contoh seperti ini. Delete from tabel 1 alias 1, where kolom operator subquery-nya select expression from tabel 2 alias 2, where alias 1 dot kolom 2 sama dengan alias 2 dot kolom. Berikut ini contoh dari penggunaan korelasi delete untuk menghapus baris-baris dari tabel employee yang juga terdapat pada tabel EMP history. SQL yang seperti ini, itu delete from employee alias E, where employee ID sama dengan subquery-nya select employee ID from EMP history, where employee ID sama dengan E.employee ID. Penggunaan operator exit dan not exit. Operator exit dan not exit digunakan untuk menguji keberadaan dari baris dalam himpunan hasil dari subquery. Jika ditemukan, maka pencarian tidak dilanjutkan dalam inner query dan kondisi tandai true. Jika tidak ditemukan, maka kondisi tandai false dan kondisi pencarian dalam inner query. Contoh skema seperti ini. Select employee ID, last name, ID department ID from employee author, where exist. Subquery-nya select X from employee, where manager ID sama dengan author employee ID. Maka hasilnya seperti ini tabelnya.
Berikut contoh penggunaan operator assist untuk menampilkan semua departemen yang tidak mempunyai pegawai. Contoh sekian seperti ini: select department ID, department name, from department aliasnya D, where not assist, query-nya select X from employee, where department ID sama dengan department ID. Maka hasilnya seperti ini: department ID 190 dan department name-nya contracting. Penggunaan konsol with tab cost as aliasnya untuk query-nya select D dot department name, from E dot salary, S dot total, from employee aliasnya E, department aliasnya D, where E dot department ID sama dengan dot D dot department ID, group by D dot department name, AVG cost-nya S, query-nya select sum dep total dibagi count bintang S, departemen AVG, from departemen cost, select bintang, from dep cost where dep total lebih dari, sekali lagi select dep AVG from AVG cost, order by departemen name. Dengan menggunakan query with, kita dapat menggunakan block query yang sama dalam statement select pada saat terjadi lebih dari sekali dalam kompleks query. Query with mendapatkan hasil dari block query dan menyimpannya dalam table space temporer kemudian user. Query with dapat meningkatkan performansi. Penjelasannya, contoh penggunaan query with di atas digunakan untuk menampilkan nama departemen dan total gaji untuk setiap departemen yang memiliki total gaji lebih besar dari gaji rata-rata pada seluruh departemen.